Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas F3, ingin mempresentasikan tentang pandangan hadis mengenai alam semesta. Yang pertama, pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, dan yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan ke antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga yang beriman? Hadis riwayat Muslim yang dimaksud adalah yang artinya telah menceritakan kepada Suraid bin Yunus dan Harun bin Abdullah, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad. Dia berkata, Ibnu Quraid berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Ayub bin Khalid, dari Abdullah bin Rabi budak Ummu Salamah, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah dan pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihi salam pada Jumat setelah asar, yang merupakan penciptaan yang paling akhir, yaitu saat-saat terakhir di hari Jumat antara waktu asar hingga malam. Tujuan terbentuknya alam semesta. Tujuan terbentuknya alam semesta, Allah menegaskan bahwa Dia tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main, kecuali dengan al-haq. Itu berarti bahwa tidak ada ciptaan Allah sekecil apapun ciptaan itu yang tidak memiliki arti dan makna. Apabila alam semesta yang terbentang luas ini, dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Secara ontologis, adanya alam semesta ini mewajibkan adanya zat yang mewujudkan keberadaan langit dan bumi, mewajibkan adanya sang pencipta yang menciptakan keduanya. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang adanya keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta. Karena dengan adanya alam semesta, manusia akan
sampai pada pengetahuan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kekuasaan Allah. Di samping sebagai sarana untuk menghantarkan manusia akan keberadaan dan kekuasaan Allah, dalam perspektif Islam, alam semesta beserta segala sesuatu adalah berada di dalamnya, diciptakan untuk manusia, dan fungsi konkret alam semesta adalah rububiyah yang diciptakan Allah kepada manusia, sehingga alam ini akan marah manakala manusia bertindak serakah dan tidak bertanggung jawab. Pandangan hadis mengenai alam semesta. Alam semesta dan perspektif Islam, perbandingan konsep fisika tentang penciptaan alam dengan ajaran Al-Quran dapat kita lihat dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini." Hadis qudsi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun diriwayatkan pernah mengatakan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu lebih dahulu menciptakan cahaya nabimu Muhammad dari nur Allah." Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu oleh Ibnu Asakir 571 Hijriah rahimahullah dalam kitabnya Tarikh Damasyi 3/517 sampai 3/518, yang artinya, "Kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia." Dalam hadis diriwayatkan bahwa Imam Ali As berkata, "Yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur kekasihnya Muhammad SAW. 424.000 tahun kemudian barulah dia menciptakan air, al-ars, al-kurs, langit, bumi, al-laut mahfuz, al-qalam, surga, neraka, malaikat, Adam dan Hawa. Ketika dia menciptakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia meletakkan di antara kedua tangannya Azza wa Jalla, sementara ia Nur Muhammad menyampaikan puja-puji, tasbih dan tahmid. Kemudian Allah melihat kepadanya Nur Muhammad dan berkata kepadanya, "Wahai hambaku, engkaulah objek keinginan al-murad, dan engkaulah yang menginginkanku al-murid. Engkaulah sebaik-baiknya ciptaan. Demi keperkasaanku dan demi keagunganku, jika bukan karena engkau, tidak kuciptakan alam semesta ini. Karena itu, siapa yang engkau cintai, aku pun mencintainya, dan siapapun yang engkau benci, aku pun membencinya." Nur itu pun menyala semakin terang, lalu dia mengangkatkan sehingga cahayanya menyebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Siddiq dari kelompok 9 ingin melanjutkan materi tentang hadis mengenai alam semesta, yaitu yang keempat, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta.
manusia dengan alam semesta? Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. Alam juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Sebagai ciptaan Allah, alam berkedudukan sederajat dengan manusia, namun Allah menunjukkan alam bagi manusia dan bukan sebaliknya. Karena itu, manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi. Untuk menjadikan bumi maupun alam semesta sebagai wahana dan objek dalam bertauhid dan menegaskan keberadaan dirinya. Perilaku manusia terhadap alam semesta tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat. Sebab di akhirat adalah masa depan eskatologis yang tak terelakkan. Kehidupan akhirat akan dicapai dengan sukses jika kehidupan manusia benar-benar fungsional terhadap alam dan beramal saleh. Maka jelas hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama, hidup bersama antara manusia dengan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong menolong dan tak tenggang rasa. Dengan ini adanya alam semesta sebagai tempat manusia melakukan aktivitas, sebab manusia dijadikan khalifah untuk sebagai pemimpin di muka bumi ini, bukan untuk merusaknya. Karena sikap serakah yang tidak punya rasa kepuasan dalam hidupnya. Hal inilah yang membuat semesta alam rusak dan menyebabkan semakin tidak bagusnya alam yang ada. Maka dari itu kita harus menjaga alam yang ada dan memanfaatkan sebaik-baiknya dan tetap melestarikan alam yang di sekitar kita sebagai bentuk amal saleh untuk masa depan di akhirat. Yang kelima yaitu contoh-contoh perilaku menjaga lingkungan alam. Yaitu yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Yang kelima, menanam pohon. Yang keenam, melarang pembuangan liar. Jadi kesimpulannya adalah alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Secara ontologis, adanya alam semesta ini mewajibkan adanya zat yang mewujudkan keberadaan langit dan bumi, mewajibkan adanya sang pencipta yang menciptakan keduanya. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang adanya keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Karenanya, dengan mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah adalah zat menciptakan alam semesta. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.